Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Thomas Ronaldo dari Universitas Winasarana Informatika dari kelas 644C37 dengan NIM 642108896. Di sini saya akan presentasikan tentang strategi proses. Pengertian strategi proses. Strategi proses adalah rencana atau pendekatan yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan proses bisnisnya. Strategi proses mencakup pengaturan alur kerja, pemilihan metode produksi, penggunaan teknologi, alokasi sumber daya, dan pengelolaan risiko. Tujuan strategi proses: 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 2. Meningkatkan kualitas produk atau layanan. 3. Mengurangi biaya produksi. 4. Mengurangi waktu siklus. 5. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain tujuan, strategi proses pun ada manfaatnya. 1. Meningkatkan efisiensi dan kualitas operasi. 2. Mengurangi biaya produksi dan waktu siklus. 3. Meningkatkan kepuasan pelanggan yang loyalitas. 4. Memperkuat daya saing organisasi dalam pasar. Pendekatan strategi proses. 1. Pemetaan proses. Menyusun peta alur kerja untuk mengidentifikasi dan memahami langkah-langkah yang dilakukan dalam proses bisnis. 2. Analisis dan perbaikan proses. Mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak perlu atau tidak memberikan nilai tambah dalam proses. Yang ketiga yaitu rekayasa proses, menciptakan proses yang baru dan lebih efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keempat, manajemen rantai pasokan, mengintegrasikan proses bisnis dengan mitra dan memasok dalam rantai pasokan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu automatisasi dan teknologi, manfaatkan teknologi dan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses. Selanjutnya yaitu pengertian teknologi. Teknologi adalah kumpulan pengetahuan, alat, teknik, dan metode yang digunakan untuk menciptakan, memodifikasi, atau meningkatkan produk proses atau layanan yang ada. Ini melibatkan penerapan ilmu pengetahuan dan pengetahuan praktis untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan manusia. Menurut kecanggihannya, teknologi terbagi menjadi tiga, yakni teknologi rendah atau low teknologi. Teknologi rendah merujuk pada teknologi sederhana yang dapat diakses dan diterapkan dengan biaya rendah, contoh pompa air tangan, tungku kayu, dan alat pertanian tradisional. Teknologi menengah atau medium teknologi. Teknologi menengah mencakup teknologi yang lebih umum digunakan dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Teknologi ini seringkali berkaitan dengan pemrosesan data, komunikasi, transportasi, dan produksi. Contoh teknologi menengah meliputi komputer pribadi, telepon. Yang ketiga yaitu teknologi tinggi, high teknologi. Teknologi tinggi mengacu pada teknologi yang terkait dengan penemuan, inovasi, dan pengembangan ilmiah yang kompleks. Teknologi ini sering melibatkan pengetahuan mendalam dalam bidang seperti ilmu pengetahuan, rekayasa, dan matematika. Contoh teknologi tinggi termasuk kecerdasan buatan atau AI, komputasi kuantum, dan robotika canggih. Yang selanjutnya itu jenis teknologi berbasis komputer. Secara garis besar, teknologi berbasis komputer meliputi satu, Computer Aided Design atau CAD. CAD adalah teknologi yang memungkinkan desainer untuk membuat dan menggambar produk atau sistem secara digital. Dalam CAD, perangkat lunak khusus digunakan untuk membuat model dua dimensi atau tiga dimensi dari suatu produk atau komponen. Yang kedua yaitu Computer Aided Manufacturing atau CAM. CAM melibatkan penggunaan perangkat lunak dan sistem komputer untuk mengontrol mesin-mesin produksi dalam proses manufaktur. Dalam CAM, data geometri yang dibuat dengan menggunakan tab digunakan untuk menghasilkan instruksi-instruksi yang diperlukan oleh mesin-mesin CNC atau komputer numerical control untuk memproduksi komponen mesin berpresisi tinggi. Ya, yaitu Computer Aided Engineering atau CAE. CAE melibatkan penggunaan perangkat lunak, simulasi, dan analisis yang berbasis komputer untuk memprediksi dan memvalidasi kinerja dan perilaku produk atau sistem. CAE digunakan dalam berbagai bidang seperti rekayasa struktural, rekayasa fluida, rekayasa termal, dan analisis kekuatan. Computer Aided Process Planning atau
CAPP. CAPP melibatkan penggunaan perangkat lunak dan sistem komputer untuk merencanakan dan mengoptimalkan proses produksi. Dalam CAPP, data geometri yang dihasilkan oleh CAD digunakan untuk menghasilkan rencana proses yang detail, termasuk urutan operasi, alat-alat yang digunakan, dan parameter produksi lainnya. Selanjutnya yaitu pengolahan jasa. Pengolahan jasa merujuk pada serangkaian langkah atau proses yang dilakukan untuk menghasilkan dan menyampaikan layanan kepada pelanggan. Ini melibatkan aktivitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta menciptakan nilai tambah dan konteks layanan. Metrik terbagi menjadi 4 kuadran, antara lain satu, Mas Service atau jasa masak. Kuadran ini mencakup bisnis yang menawarkan layanan yang relatif sederhana dan standar kepada banyak pelanggan. Contoh bisnis dalam kuadran ini termasuk restoran cepat saji. Yang kedua itu professional service atau jasa profesional. Kuadran ini mencakup bisnis yang menawarkan layanan yang kompleks dan sangat bergantung pada interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan. Contoh bisnis dalam kuadran ini yaitu termasuk dokter spesialis dan pengacara. Yang ketiga yaitu factory atau pabrik jasa. Kuadran ini mencakup bisnis yang menawarkan layanan yang relatif sederhana, tetapi melalui proses yang sangat efisien dan skala besar. Contoh bisnis dalam kuadran ini termasuk operator pusat panggilan, penyedia layanan logistik, atau penyedia layanan kebersihan komersial. Yang keempat yaitu service shop atau toko jasa. Kuadran ini mencakup bisnis yang menawarkan layanan yang lebih kompleks, tetapi dengan intensitas interaksi pelanggan yang relatif rendah. Contoh bisnis dalam kuadran ini termasuk bengkel mobil, salon kecantikan, atau toko kustomisasi komputer. Selanjutnya yaitu latihan soal pilihan ganda. Satu, tahapan-tahapan atau urutan-urutan kegiatan yang tidak boleh dilangkai disebut A. Proses, B. Proses transformasi, C. Desain proses, D. Engineering proses, E. Tujuan proses. Jawabannya adalah A. Proses. Yang kedua yaitu di bawah ini yang merupakan definisi dari proses transformasi adalah A. Tahapan-tahapan dalam kegiatan perubahan untuk menciptakan nilai tambah. B. Sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. C. Kemampuan manusia dalam menggunakan metode dan peralatan untuk menghasilkan produk. D. Menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lain. E. Kumpulan proses, alat-alat, metode-metode untuk menghasilkan barang dan jasa. Jawabannya adalah A. Tahapan-tahapan dalam kegiatan perubahan untuk menciptakan nilai tambah. Yang ketiga, teknologi komputer yang digunakan untuk merancang produk lengkap dengan spesifikasi yang dikehendakinya disebut A. CAD, B. CAM, C. STEP, D. Fokus produk, E. Fokus berulang. Yang jawabannya adalah CAD. Yang keempat yaitu proses produksi yang berorientasi pada produk yang menggunakan modul disebut A. Fokus berulang, B. Fokus pada produk, C. Fokus pada proses, D. Mass customization, E. Era teknologi. Jawabannya yaitu A. Fokus berulang. Yang kelima, yang dimaksud dengan teknologi tradisional adalah A. Pengolahan produksi yang dilakukan dengan menggunakan tangan atau hand made yang lebih dominan, sedangkan peralatan yang digunakan sangat sederhana. B. Teknologi yang menggunakan energi listrik. C. Teknologi maju yang telah menggunakan komputer. D. Teknologi pengolahan yang sifatnya tradisional. E. Teknologi pengolahan yang sifatnya mekanik dan menggunakan energi listrik. Jawabannya adalah A. Pengolahan produksi yang dilakukan dengan menggunakan tangan atau hand made yang lebih dominan, sedangkan peralatan yang digunakan sangat sederhana. Selanjutnya yaitu latihan soal isi. 1. Analisislah jenis strategi proses yang dilakukan oleh perusahaan berikut ini. A adalah Samsung Mobil, B. Honda Motor, C. Acer, D. Pabrik tempe. Yang pertama yaitu Samsung Mobile. Kualitas dan keandalan. Samsung menjaga reputasi mereka sebagai produsen produk berkualitas tinggi dengan mengadopsi strategi proses yang memfokuskan pada kualitas dan keandalan. Mereka melakukan pengujian yang kuat dan kontrol kualitas yang cermat selama setiap tahap produksi untuk memastikan produk yang diproduksinya memenuhi standar yang lebih tinggi. Selanjutnya itu strategi diferensiasi produk. Samsung Mobil terkenal dengan inovasi produk dan teknologi canggih. Mereka berusaha membedakan produk mereka dari pesaing dengan menawarkan fitur-fitur unik, desain yang menarik, dan kualitas tinggi. Selanjutnya itu Honda Motor.
Strategi keunggulan operasional. Honda Motor berfokus pada efisiensi dan peningkatan kualitas dalam proses produksi mereka. Mereka menggunakan teknologi yang canggih dan metodologi manufaktur yang efisien untuk mengoptimalkan produk dan mengurangi biaya. Yaitu selanjutnya, strategi peningkatan inovasi. Honda Motor memiliki fokus yang kuat pada inovasi produk dan teknologi. Mereka terus mengembangkan mesin yang lebih efisien, mengintegrasikan teknologi baru, dan menciptakan solusi transportasi yang lebih ramah lingkungan. Yang selanjutnya itu ada inovasi produk. Maksudnya terus melakukan inovasi produk dengan menghadirkan fitur baru, peningkatan kualitas, dan memperkenalkan desain yang menarik. Mereka juga berfokus pada pengembangan teknologi baru seperti perangkat keras gaming untuk mengikuti tren pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Kolaborasi dan aliansi. Juga menggunakan strategi kolaborasi dan aliansi dengan mitra bisnis untuk meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. Mereka bekerja sama dengan perusahaan teknologi lain seperti Intel atau Microsoft untuk mengoptimalkan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, serta memperluas jaringan distribusi. Selanjutnya itu pemasaran dan distribusi. Untuk memasarkan dan mendistribusikan produk mereka ke pasar global, mereka mengandalkan saluran distribusi yang luas seperti toko retail, e-commerce, dan mitra distribusi. Selanjutnya itu pabrik tempe. Penekanan pada kualitas bahan baku. Pabrik tempe yang berkualitas tinggi mungkin memiliki biji kedelai yang berkualitas tinggi dan tidak mengandung kontaminan. Mereka dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok biji kedelai yang terpercaya untuk memastikan pasokan yang konsisten. Selanjutnya itu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk memasarkan produk tempe kepada konsumen seperti promosi, penjualan online, atau kerjasama dengan pengecer. Membangun jaringan distribusi yang luas untuk memastikan produk tempe dapat dijangkau oleh konsumen dengan mudah. Strategi yang tepat akan sangat tergantung pada situasi dan kebutuhan perusahaan pabrik tempe tersebut. Perusahaan mungkin juga menggabungkan beberapa strategi ini untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, carilah satu contoh pengolahan jasa dengan menyebutkan nama brand dan analisa cara mereka melakukan proses pengolahan jasa dengan jenis mass service. Salah satu contoh pengolahan jasa dengan jenis mass service adalah McDonald, sebuah merek ternama di industri makanan cepat saji. McDonald menggunakan pendekatan yang sangat terstruktur dan efisien dalam proses pengolahan jasa mereka. Berikut adalah analisa cara McDonald melakukan proses pengolahan jasa. Satu yaitu standarisasi. McDonald sangat dikenal dengan keberhasilan mereka dalam mengimplementasikan standar yang konsisten di seluruh rantai restoran mereka di seluruh dunia. Mereka memiliki prosedur yang jelas dan terdokumentasi untuk setiap aspek operasional, mulai dari persiapan makanan hingga pelayanan. Yang standarisasi ini memastikan bahwa pengalaman pelanggan dan kualitas pelayanan sangat konsisten di setiap cabang McDonald. Selanjutnya itu yang kedua, pelatihan yang intensif. McDonald menginvestasikan waktu dan sumber daya yang signifikan dalam melatih karyawan mereka. Setiap karyawan mulai dari staf dapur hingga pelayan menjalani pelatihan yang intensif untuk memastikan bahwa mereka mengerti dan mampu mengikuti standar operasional yang ditetapkan. Pelatihan ini mencakup aspek seperti keamanan, makanan, kecepatan pelayanan, dan keterampilan komunikasi dengan pelanggan. Yang ketiga yaitu pembagian tugas. McDonald menggunakan pendekatan yang terorganisir dan efisien dalam membagi tugas di dalam restoran mereka. Mereka memiliki tim yang terdedikasi untuk berbagai tugas seperti pengolahan makanan, penanganan pesanan, dan pelayanan pelanggan. Dengan pembagian tugas yang jelas dan setiap anggota tim dapat fokus pada tugas mereka dengan efisien sehingga meningkatkan kecepatan dan akurasi proses pengolahan jasa. Teknologi dan otomasi. McDonald menggunakan teknologi dan sistem otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengolahan jasa. Mereka menggunakan mesin-mesin khusus untuk memasak dan mempersiapkan makanan dengan cepat dan konsisten. Selain itu, mereka juga mengadopsi teknologi seperti mesin kasir otomatis dan layanan pemesanan online untuk mempercepat proses pemesanan dan pembayaran. Yang kelima, manajemen rantai pasokan yang terintegrasi. McDonald memiliki jaringan rantai pasokan yang sangat terintegrasi. Bahan-bahan makanan mereka dikirimkan secara teratur dan diawasi ketat untuk memastikan kualitas dan keamanan. Dengan manajemen rantai pasokan yang efisien, McDonald dapat menjaga persediaan bahan baku yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan yang tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.